bahagia, kenangan dan kesenangan masa muda jangan dilupa. Selamat datang di Konco Cerito. Sebelumnya diceritakan Akademi Melati yang telah memilih 5 murid terbaiknya untuk mengikuti kompetisi elit antar akademi benua Fikta. Izan, Rando, Siska, Yona, dan Taufan akan menjadi pilar Akademi Melati dalam mengukir sejarah baru. Dan inilah chapter 7 dengan judul Kompetisi Elit Antar Akademi Benua Fikta. 3 bulan latihan keras tanpa henti akhirnya mencapai puncaknya. Pagi itu, langit Akademi Melati yang cerah seolah ikut memberikan restu. Di depan gerbang utama, 5 murid terbaik Akademi Melati berdiri tegak, mengenakan seragam kebanggaan. Izan berdiri paling depan, memimpin pasukannya. Mata mereka penuh tekad. Rando si ahli pedang, Siska sang pemanah senyap, Yona si perisai baja, dan Taufan si raksasa yang lembut tapi mematikan. Guru Ayu tersenyum bangga. Mereka sudah siap, katanya lirih. Ya, semoga kali ini sejarah berubah, jawab Pak Harun. Guru Ayu, Pak Harun, Izan, dan seluruh anggota tim menuju Akademi Teratai, tuan rumah kompetisi elit. Sesampainya di sana, semua mata langsung terpaku pada pemandangan megah di hadapan mereka. Bangunan-bangunan tinggi berhias ukiran naga dan simbol-simbol kekuatan berdiri gagah. Di kejauhan, sebuah menara menjulang tinggi, memancarkan aura misterius yang membuat nafas tertahan. Jadi itu, Menara Harapan Fikta, menara yang dibangun oleh para tetua untuk generasi masa depan, gumam Izan. Setelah mendaftar di aula utama, ketiga tim utama akhirnya berkumpul. Akademi Mawar hadir dengan seragam merah dan putih yang elegan, dipimpin oleh seorang gadis berambut panjang dan lembut, Lira, pemimpin yang memancarkan karisma tenang. Sementara itu, Akademi Teratai dipimpin oleh seorang pemuda gagah dengan jubah hitam berlambang naga merah menyala. Leon, sang pangeran benua petarung, anak dari Master Ando yang berlatih di Akademi Teratai, dan tentunya tak lain adalah kakak kandung Izan. Namun tak seorang pun tahu, termasuk sang pangeran maupun Master Ando, bahwa mereka memiliki hubungan darah. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar cibiran dari barisan Akademi Teratai. Akademi Melati tahun ini ingin pulang lebih awal juga. Mereka hanya pelengkap kompetisi ini. Namun Izan tetap tenang. Ia melangkah perlahan, lalu memancarkan seberkas aura tajam, cukup untuk membuat suara-suara itu bungkam. Sore itu, Izan berjalan sendiri menyusuri kota Teratai. Udaranya sejuk, aroma bunga dan jajanan bercampur di jalan yang ramai. Ia ingin menyendiri, merenungi segala hal yang telah dilewati, namun takdir memiliki rencana lain. Gubrak! Seseorang menabraknya dari depan. Sebuah kantong kecil jatuh ke tanah. "Oh, maaf," seru Izan spontan. Ia segera meraih kantong itu. Namun, tangan mereka tak sengaja bersentuhan. Sejenak, waktu terasa melambat. Di depannya berdiri Lira, pemimpin Akademi Mawar, dengan rambut panjang berkibar halus. "Tak apa-apa," kata Lira dengan senyum kecil. "Aku yang salah, terlalu asik melihat toko-toko di sini." Mereka saling tertawa canggung. Namun, momen ringan ini segera berubah saat teriakan terdengar dari ujung jalan. "Pencuri!" Tanpa pikir panjang, Izan dan Lira saling berpandangan dan langsung bergerak. Seperti dua bayangan, mereka membelah keramaian, mengejar pencuri ke gang sempit. Izan melompat dari peti-peti kayu, sedangkan Lira memotong jalan dari sisi lain. Dengan gerakan serempak, Izan menendang punggung si pencuri dan Lira menghantam kaki pria itu. Pencuri pun terjungkal. "Kerjasama yang lumayan," kata Lira sambil menyeka peluh. "Kau juga cepat sekali," sahut Izan tersenyum. Mereka mengembalikan tas curian itu, lalu memutuskan berjalan bersama. Obrolan mereka mengalir tentang tekanan menjadi pemimpin, tentang cita-cita, tentang beban yang mereka pikul.
Meski bersaing, mereka saling mengagumi dan saling menghargai. Saat Izan tertawa kecil, Lira meliriknya dan tersipu. "Kau beda dari yang kudengar." "Semoga itu bukan hal buruk," jawab Izan dengan tersenyum. Malam menjelang, aula utama telah dihias megah untuk pembukaan resmi kompetisi. Masing-masing tim duduk di meja panjang bersama guru mereka. Aura persaingan terasa menggantung di udara. Seorang guru senior dari Akademi Teratai naik ke podium dan membuka acara dengan suara lantang. Kompetisi elit antar akademi tahun ini akan memiliki 3 babak. Pertama, misi penghancuran monster. Setiap tim akan melawan 100 monster simulasi dan 1 bos monster. Tim tercepat mendapatkan poin tertinggi. Kedua, pertahanan zona. Tim harus melindungi batu inti mereka dan menghancurkan milik tim lain. Ketiga, duel individu. Setiap anggota akan diundi untuk bertarung 1 lawan 1. Namun ketegangan pecah ketika seorang murid Akademi Teratai berdiri. "Memalukan sekali. Kami datang untuk bertanding, bukan bermain-main dengan anak-anak kampung." Izan perlahan berdiri. Suaranya tenang tapi tegas. "Kita lihat nanti siapa yang bermain dan siapa yang menang." Aura di aula memanas. Namun sebelum meledak, para guru buru-buru menenangkan suasana dan menutup acara. Pagi pun datang. Matahari bersinar terang di atas arena raksasa tempat babak pertama akan digelar. Ribuan penonton memenuhi tribun. Di kursi kehormatan, duduk Master Ando dengan jubah emasnya, menyapu arena dengan tatapan dingin. Ia tak tahu bahwa darah dagingnya yang ia buang selama ini sedang berada di lapangan. Babak pertama, misi penghancuran monster pun dimulai. Tim Akademi Teratai tampil bagaikan badai. Leon melesat di depan, pedangnya merah menyala. "Kobaran pedang api nirwana," teriaknya menebas monster demi monster. Kai dengan tombak petirnya, Mila dengan cambuk bayangannya, Rona dengan cakram pertahanannya, serta Tora sang ninja bergerak nyaris tanpa celah. Dalam sekejap, 70 monster tumbang. Tim Akademi Mawar tampil disiplin dan gesit. Memang tak secepat Teratai, namun di bawah kepemimpinan Lira yang elegan, tim Akademi Mawar bertarung nyaris tanpa celah. Namun kejutan datang dari arah yang tak diduga. Akademi Melati. Penonton yang awalnya mengabaikan mereka, tapi tiba-tiba, boom! Izan melesat seperti kilat. Dalam satu gerakan cepatnya, ia menghancurkan 10 monster sekaligus. "Pedang naga es!" teriak Rando, membekukan dan menghancurkan monster dengan pedang angin esnya. Pertahanan spiral. Yona menahan serangan dari 3 arah sekaligus, melindungi seluruh tim dari serangan monster. Siska menembakkan panah bertubi-tubi dari jauh, dan Taufan melibas monster-monster besar seperti menggulung jerami. Sorakan pun mulai terdengar dari tribun. "Melati! Melati!" Bos monster muncul. Makhluk bertanduk besar, tubuhnya ditutupi duri, matanya merah menyala. Namun Izan tidak gentar. "Formasi busur penghancur," serunya. Seluruh anggota langsung berpindah posisi. Izan melompat tinggi, tinju kanannya menyala terang. Tinju pemecah inti. Bersamaan dengan serangan Izan, Rando dan Taufan menyerang tubuh berduri monster dengan serangan dahsyatnya. Boom! Monster terpental ke belakang. Dan saat itulah panah menyala melesat dari arah belakang. Panah magma. Serangan pamungkas baru dari Siska, hasil dari latihan kerasnya selama 3 bulan, melesat penuh dengan daya kekuatan dan aura magma yang sangat kuat, menghantam tepat di dada monster hingga menembus tubuh monster itu. Monster simulasi hancur. Tak lama setelahnya muncul di layar kristal arena skor akhir. Akademi Melati tercepat, Akademi Teratai kedua, dan Akademi Mawar ketiga. Babak pertama dipimpin oleh Akademi Melati. Sorakan meledak dari penonton. Izan berdiri di tengah arena. Tatapannya tenang, menyapu seluruh penonton.
termasuk ke arah tribun kehormatan, tempat Master Ando, ayahnya yang tidak akan pernah tahu dia adalah anak kandungnya. Dan Izan juga tidak ingin mengungkapkannya, karena dia sudah cukup bahagia bersama Nenek Wati dan Maya. Izan tak butuh pengakuan, dia sudah punya tujuan. Kali ini adalah saatnya mengukir sejarah dalam kompetisi elit benua Victa. Dan bersambung. Wow, seru banget nih chapter kali ini. Pertandingan awal kompetisi elit antara akademi di benua Victa dibuka dengan epic oleh Izan. Bagaimana kelanjutannya di babak kedua dan babak ketiga? Tunggu di chapter selanjutnya. Jelali bahagia.